Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tanpa ragi yang membahas tentang kesalahan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 157. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Saran dan pendapat teman-teman. Sebenarnya saya juga tidak ada masalah dengan apapun yang dipercaya oleh umat muslim. Menurut saya, jika Nabi Isa memang beneran tidak mati disalibkan dan langsung naik ke surga, itu bagus untuk dia. Tetapi hal itu tidak ada urusannya dengan saya. Terus terang, saya tidak peduli dengan Nabi Isa. Karena bagi saya, dia bukan siapa-siapa. Bagi saya pribadi, Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu bukan Yesus Kristus. Karena Nabi Isa dan Yesus Kristus mempunyai silsilah keluarga yang berbeda. Nabi Isa dan Yesus Kristus mengajarkan dan melakukan berbagai hal yang berbeda. Dan akhir kisah hidup Nabi Isa dan Yesus Kristus juga berbeda. Saya sama sekali tidak tertarik dengan karakter Nabi Isa yang mengorbankan orang lain mati disalibkan supaya dirinya selamat. Tetapi saya sangat tertarik dengan karakter Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya mati disalibkan supaya banyak orang lain yang selamat. Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah tokoh nyata yang beneran ada dan tercatat di dalam sejarah. Tetapi saya tidak tahu apakah Nabi Isa itu adalah tokoh nyata atau tokoh dongeng. Jika kita sepakat bahwa Nabi Isa bukan Yesus Kristus, maka kita sudah tidak ada masalah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi menjadi masalah bagi saya, ketika ada teman-teman muslim yang berkata bahwa Nabi Isa adalah Yesus Kristus, lalu mengklaim bahwa Yesus Kristus tidak mati disalibkan, dengan dalil Al-Quran surah 4 ayat 157. Terus terang, sebenarnya saya juga malas membahas Al-Quran, karena Al-Quran sama sekali tidak penting bagi saya. Tetapi sebagai penganut agama, yang dibahas dengan keliru oleh umat muslim dan Al-Quran, saya terpaksa harus membahas apa yang menjadi masalah di dalam Al-Quran surah 4 ayat 157. Untuk menjawab Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari tanpa ragi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Menurut saya pribadi si TR ini makin hari makin lucu bin ajaib ya. Sangat terlihat jelas di sini, selain Anda fobia terhadap Islam, ternyata Anda juga baperan, dan kebiasaan Anda yang langsung mengklaim itu meningkat dengan pesat. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda alias tidak sama, dan mengatakan bahwa Anda tidak peduli serta tidak penting untuk membahas Nabi Isa, justru malah Anda tetap membahasnya dengan dalih menyalahkan ayat Al-Quran yang bertumpu secara tidak bijak dan objektif dalam menilai dan memahami sesuatu hanya berdasar keyakinan Anda saja. Dan bonus yang saya dapatkan di sini adalah ternyata pengetahuan Anda sangat minim. Saya katakan bahwa saudara TR harus lebih giat lagi belajar dan memahami sesuatu, yang dalam hal ini adalah sosok Yesus alias sosok Tuhan Anda sendiri. kami menghukum pula mereka, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak dalam kurung pula menyalibnya. Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai dalam kurung Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, dalam kurung pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dalam kurung jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, saya tidak ada masalah jika Nabi Isa yang dimaksud bukan Yesus Kristus. Tetapi akan menjadi masalah jika Nabi Isa yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Pertama kita mulai dari latar belakang sejarah dulu. Yesus Kristus adalah orang Yahudi yang hidup di daerah Yudea pada abad pertama. Bukti-bukti sejarah bahwa benar-benar ada orang yang bernama Yesus ditulis oleh para sejarawan abad pertama. Baik oleh murid-murid Yesus sendiri dan oleh orang-orang yang bukan murid Yesus. Yesus bahkan tercatat oleh orang-orang yang merupakan musuh-musuh Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah tokoh nyata, manusia sungguhan, bukan tokoh dongeng.
Dan satu hal yang semua sejarawan sepakat sampai hari ini, adalah Yesus Kristus mati di salib, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tetapi 600 tahun kemudian, nun jauh di Arab, ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, secara langsung dari Allah, tetapi melalui malaikat Jibril, berkata bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Ini aja, seharusnya cukup untuk membuat kita berkata, bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran, tidak bisa disebut catatan sejarah. Hal ini, seperti pada tahun 2500 nanti, nun jauh di Afrika, ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, secara langsung dari Tuhan, tetapi melalui makhluk gaib. Berkata bahwa Soekarno tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagi orang-orang yang percaya buta, bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan, Soekarno tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, adalah kebenaran. Tetapi bagi kita yang tahu sejarah, kita tahu benar, bahwa itu sama sekali bukan kebenaran. Kita akan berkata, bahwa orang itu sedang menghayal, berimajinasi, mengarang dongeng, membuat fitnah, atau menyebarkan berita bohong. Dan kita akan berkata, bahwa orang-orang yang percaya, bahwa Soekarno tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, adalah orang-orang dungu, yang buta sejarah. Kenapa kita berkata begitu? Karena kita punya banyak bukti sejarah, bahwa Soekarno memang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan karena orang yang berbicara bahwa Soekarno tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, adalah orang dari antah berantah, sekian ratus tahun kemudian, dan hanya berdasarkan bisikan yang tidak jelas. Lantas, apakah Nabi Isa alaihissalam sama dengan Yesus? Saya katakan bahwa Nabi Isa dan Yesus adalah sosok yang sama, yang berbeda hanya dari segi gramatikal bahasa penyebutan nama saja. Sebagian menyatakan bahwa nama Yesus, Yeshua atau Yeshua, merupakan nama asli Isa. Nama ini disebut merupakan kependekan dari Yehoshua. Clement dari Alexandria dan Cyrillus dari Yerusalem berpendapat bahwa nama Yunani Iesous merupakan nama asli Isa, dan nama ini bukan turunan dari bentuk Ibraninya. Pendapat lain menyatakan bahwa nama asli Isa menggunakan nama Aram, dibaca Yesu dalam dialek Suryani Barat atau Isho dalam dialek Suryani Timur. Mengingat dia tumbuh dan berdakwah utamanya dengan bahasa Aram, nama Yesus yang digunakan umat Kristen diturunkan dari nama Yunani Iesous. Umat Kristen Arab menyebut Isa dengan Yasu yang diturunkan dari Yeshua dengan perubahan fonetik. Yasu digunakan sejak sebelum masa Islam dan tetap digunakan pada masa-masa setelahnya. Isa juga digunakan oleh beberapa kelompok Kristen di negara-negara Muslim. Terjemahan Injil Matius dalam bahasa Persia pada abad ke-14, salah satu manuskrip naskah terawal yang masih ada, menggunakan kata Isa. Nah, ini bisa dilihat di The Vatican Library dan Renaissance Culture. Kemudian terjemahan dalam bahasa lainnya juga mengikuti penamaan tersebut. Beberapa terjemahan evangelikal modern juga menggunakan kata Isa, seperti Life of Christ atau Arab tahun 1987 karya David Owen. Kalau mau menyalahkan kenapa Al-Quran yang berbahasa Arab menggunakan nama Isa, saya juga bisa bertanya balik kepada Anda. Kenapa memakai nama Yesus? Padahal itu bahasa Yunani, dan Yesus bukan orang Yunani. Jadi pola pikir seperti ini sangat lucu dan sangat tidak akademis. Sama-sama memiliki nama ibu yang sama, lahir tanpa bapak, mukjizatnya sama, dan lain sebagainya. Sosok sama, tapi dari segi teologi atau keyakinan dan kepercayaan yang berbeda. Nabi Isa dalam Al-Quran hanyalah sebagai utusan Tuhan, sama seperti yang dikatakan kitab Anda sendiri. Sedangkan umat Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kita berandai-andai aja, jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar. Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar, maka Allah telah menipu semua non-Muslim sejak abad pertama. Bagaimana jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah? Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, berarti Allah telah menipu semua umat Muslim sejak abad ke-7 sampai sekarang. Jadi, entah Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar atau salah, Allah tetap telah menipu. Perbedaannya jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar atau salah, hanya Allah menipu siapa? Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar, berarti Allah menipu semua orang non-Muslim. Jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu salah, berarti Allah menipu semua orang Muslim.
Pertanyaannya, apakah kamu mau punya Tuhan yang bisa menipu? Saya sih tidak mau punya Tuhan yang bisa menipu. Karena jika dia bisa menipu orang lain, berarti dia bisa menipu saya juga. Saya maunya punya Tuhan yang bisa saya percaya. Nah, kita sudah membahas semua kemungkinan jika Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar atau salah. Sekarang kita akan membuktikan sebenarnya Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar atau salah. Untuk berkata bahwa Al-Quran Surah 4 ayat 157 itu benar, seharusnya tidak ada satupun kalimat yang bisa dibuktikan salah. Tetapi kenyataannya, ada banyak kalimat di dalam satu ayat ini yang bisa dibuktikan salah. Yang pertama, Al-Quran Surah 4 ayat 157 menyatakan bahwa orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kenyataannya, dari zaman dulu, sampai detik ini, tidak ada satu orang Yahudi pun yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Silakan teman-teman cari di seluruh dunia, di sepanjang zaman. Apakah ada orang Yahudi yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah? Ingat, Al-Quran Surah 4 ayat 157 bukan berkata, ada orang Yahudi yang berkata begitu. Tetapi Al-Quran Surah 4 ayat 157 berkata, mereka, orang-orang Yahudi, berkata begitu. Nah, kemudian masalah surat An-Nisa ayat 157, ini sudah pernah saya bahas. Saya garis bawahi sekali lagi bahwa Al-Quran tidak pernah menyangkal adanya peristiwa penyaliban. Justru mengiyakan bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Hanya Nabi Isa Rasulullah tidak mati disalib. Masalah perbedaan dalam Islam, ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa sudah meninggal atau belum, itu hal yang wajar. Karena makam dari Nabi Isa pun belum diketahui secara pasti. Tapi yang jelas, Nabi Isa tidak mati di tiang salib. Nah, sebagai apologet pun, ketika saya menelaah peristiwa penyaliban Yesus dalam Bible, sangat banyak keganjilan yang menunjukkan bahwa Yesus tidak mati saat disalib. Tapi itu kembali lagi kepada masing-masing. Karena ini menyangkut teologi. Loh Esa, berarti Anda membaca kitab agama lain dong? Saya jawab iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita mengimani kitab-kitab terdahulu. Walaupun Allah sudah mewanti-wanti bahwa kitab-kitab terdahulu telah banyak yang dirubah-rubah. Sebagai apologet, tentu saya akan mempelajari hal itu. Justru Andalah yang seharusnya tidak mengklaim Al-Quran seenaknya. Apalagi Tuhan Anda tidak memerintahkan itu. Simpel kan? Selanjutnya mengenai surat An-Nisa ayat 157, di mana si TR mengklaim bahwa ayat ini adalah kesalahan Al-Quran dan dia merasa ditipu hanya karena Nabi Isa tidak mati disalib sesuai dengan tolak ukur keyakinannya. Saya katakan Anda keliru total dalam menafsirkan ayat tersebut. Masalah Anda merasa tertipu atau tidak dan tidak mau punya Tuhan yang menipu umatnya, bodoh amat. Itu urusan pribadi Anda. Karena setahu saya, kitalah yang sebagai ciptaannya mengikuti aturan Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kemauan Anda. Lagian Anda kan tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab Anda. Mengapa Anda merasa tertipu? Jadi logikanya jangan dibalik, akibat terlalu percaya diri. Sekarang saya mau tanya dulu sama si TR. Anda dapat dari mana kalau kata mereka dalam ayat itu hanya dispesifikkan untuk Yahudi saja? Saya tunggu referensi Anda. Soal ini, karena saya pernah bahas yang menyanggah saudara Edis, saya tampilkan singkat saja cuplikannya ya. Check it out. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 yang berbunyi, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Dari ayat tersebut, Edis, ini sebetulnya saya agak malas ya tanggapin nih orang, karena Edis ini ngawurnya ngawur. Tapi tidak apa-apalah untuk menambah edukasi kita. Edis mempermasalahkan tentang bagaimana sebetulnya keyakinan Yahudi dalam ayat tersebut. Kenapa Al-Quran menyebutkan Al-Masih, Isa putra Maryam, dan Rasul Allah?
Apakah Yahudi juga meyakini bahwa Isa alaihissalam itu adalah Al-Masih dan Rasul Allah? Bukankah Yahudi tidak mengakui bahwa Isa adalah Al-Masih dan Rasul Allah? Berarti ayat ini keliru dong. Ya, kira-kira seperti itulah yang saya bisa tangkap dari keluhan Edis ini ya. Sebelum saya masuk ke ayat tersebut, kita perlu mengetahui bahwa di ayat-ayat sebelumnya itu menyebutkan contoh-contoh kisah kemungkaran yang dilakukan oleh Yahudi. Nah, di ayat 157 itu adalah konfirmasi dari Allah tentang penyaliban Isa alaihissalam dan juga termasuk salah satu kemungkaran Yahudi. Tetapi oknumnya bukan cuma Yahudi saja. Belum paham ya? Saya kasih analogi sederhana begini. Esa sering melakukan tindak kriminal, diantaranya mencuri, bunuh orang, menipu, dan lain-lain. Di saat Esa melakukan kasus penipuan, Esa melakukan aksinya tidak sendiri, tetapi ada beberapa oknum yang terlibat di dalam penipuan tersebut. Jadi ayat-ayat sebelumnya dalam surat An-Nisa memang ditujukan khusus untuk kasus kemungkaran Yahudi. Tapi di ayat 157 untuk kemungkaran Yahudi ini tidak sendiri, tetapi ada oknum yang terlibat juga. Makanya Allah menggunakan kata mereka. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Nah, ingat ya keywordnya, Al-Masih, Isa putra Maryam, dan Rasul Allah. Dan perlu diingat bahwa sama sekali tidak ada tafsir yang menyebutkan secara spesifik kalau kata mereka dalam ayat tersebut adalah dikhususkan kepada Yahudi saja. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah, Al-Muyassar, Al-Jalalain, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, semuanya menjelaskan bahwa itu adalah salah satu di antara kisah kemungkaran Yahudi, di mana di situ juga terlibat kaum Nasrani. Jika yang dimaksudkan kata mereka adalah Yahudi, tentu Allah tidak perlu memakai kata mereka, cukup Yahudi saja. Jadi jika si Edis menafsirkan kata mereka sama dengan Yahudi, maka sudah keliru sejak awal yang mengakibatkan kesimpulan yang amburadul. Inilah salah satu bentuk keindahan bahasa Al-Qur'annya. Berikutnya, dalam ayat tersebut Allah menggunakan penyebutan yakni Al-Masih, Isa putra Maryam, dan Rasul Allah. Inilah salah satu kelebihan dalam ilmu mantik dalam mengkaji suatu kalimat. Yang pertama, Yahudi. Apakah Yahudi mempercayai Isa alaihissalam sebagai Al-Masih? Tentu tidak. Bahkan sampai sekarang Yahudi masih menunggu kedatangan Al-Masih. Apakah Yahudi mempercayai Isa alaihissalam sebagai putra Maryam? Jelas ia percaya bahwa Isa adalah putra Maryam. Berikutnya, apakah Yahudi mempercayai Isa alaihissalam sebagai Rasul Allah? Tentu tidak. Oknum berikutnya yaitu Nasrani. Nah, apakah Nasrani mempercayai Isa alaihissalam sebagai Al-Masih? Jelas ia mempercayai. Apakah Nasrani mempercayai Isa alaihissalam sebagai putra Maryam? Jelas percaya juga. Apakah Nasrani mempercayai bahwa Isa sebagai Rasul Allah? Jelas sangat percaya. Berikutnya, oknum ketiga yakni Romawi yang terlibat juga. Nah, walaupun Romawi sebagai penganut penyembah pagan dan tidak mempercayai hal-hal yang demikian, tetapi Romawi percaya bahwa yang dia salibkan adalah Yesus putra Maryam. Makanya saat itu Pilatus menolak untuk menyalibkan Yesus, tapi Yahudi memaksanya terus-menerus. Jika sudah seperti itu, pertanyaan akan timbul kepada Edis. Dari mana si Edis menyimpulkan bahwa kata mereka dalam ayat An-Nisa ayat 157 adalah Yahudi saja? Dapat dari mana klaim tersebut? Ini saya rekap saja karena khawatir kepanjangan, karena yang membahas topik ini bahwa surat An-Nisa ayat 157 dalam Al-Quran keliru. Bukan cuma dibahas oleh Edis, tapi juga Gracia Pelo, Tanpa Ragi, Pavel 88, dan kawan-kawan. Jadi mengenai masalah siapakah sosok pengganti Nabi Isa yang diserupakan itu, saya katakan bahwa hal itu tidaklah penting. Poin yang diambil dalam hal ini adalah Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan tidak mati disalibkan. Karena jika Allah menginformasikan tentang sosok pengganti Nabi Isa tersebut, kira-kira apa yang terjadi saat itu terhadap Yunani dan Nasrani? Saya sendiri pun tidak akan sanggup membayangkannya. Karena hal ini adalah dasar keimanan Anda. Biarlah mereka berselisih paham akibat ketamakan dan pembangkangan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan analogi Anda mengenai Presiden Soekarno pernah menjadi Presiden Indonesia, ini sama sekali tidak apple to apple. Kenapa saya berkata begitu? Karena Soekarno memang terbukti pernah menjadi Presiden Indonesia secara aklamasi dan semua orang setuju akan hal itu.
Tapi apakah saat itu Yesus dianggap Rasul dan dianggap Tuhan oleh bangsa Israel? Kan enggak. Cerdas dikit lah bro. Jadi saudara TR sudah tahu dan paham ya, siapa yang sotoy di sini? Siapa yang mengklaim dengan cara ngawur, Tuhan saya yang menipu Anda, atau Andalah yang mencoba menipu dengan tingkat pemahaman ngawur? Saran Esa, lebih baik dan bijak jika Anda mengkaji atau menelaah kembali peristiwa penyaliban dan kematian Yesus dalam kitab Anda sendiri yang sangat banyak kejanggalannya. Jangan malah sibuk mengklaim kitab lain keliru, sementara Anda tidak memiliki pemahaman serta metode untuk mempelajarinya. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah, kebodohan kafir itu ibarat bumerang. Udah berusaha dibuang, kok masih balik ke dia lagi. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.